Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita saat ini terdapat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Tertulis demikian: Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keadaan merupakan sebuah ujian bagi iman kita. Entah itu keadaan miskin atau kaya, sakit atau sehat, susah atau senang, terkurung atau bebas. Ada orang yang kalah dalam kebebasan. Beberapa napi yang dibebaskan saat pandemi karena telah memenuhi syarat 2/3 masa hukuman mereka, justru gagal menjaga sikap mereka ketika berada dalam kebebasan, sehingga mereka harus masuk lagi dalam penjara. Ada orang yang kalah dalam kekayaan. Saat miskin begitu dekat dengan Tuhan, tapi saat kaya justru gagal dan jatuh dalam berbagai dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita selalu setia dalam keadaan apapun. Dalam masa pandemi sekarang ini, firman Tuhan mengajar kita untuk tetap beriman dan bertahan dalam penderitaan. Situasi sekarang ini menguji iman kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal yang diajarkan dalam ayat ini. Pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Apa yang membuat kita berharap, saudara? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hidup dan berkuasa, sehingga kita dapat selalu bersukacita dalam pengharapan karena Kristus. Ia memberikan kita pemeliharaan dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara, sabarlah dalam kesesakan. Sabar berbicara tentang sikap untuk bertahan dan setia dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun keadaan tidak mendukung, meskipun situasi mengancam, dan meskipun tantangan begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, bertekun dalam doa. Doa adalah kekuatan setiap orang percaya. Tanpa doa kita tidak akan mengalami kemenangan. Orang yang berdoa akan menang karena kekuatan surgawi dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberi teladan hidup yang berdoa. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia berdoa. Demikian pula kita. Kita juga harus selalu berdoa dalam keadaan apapun, dengan tekun, tidak jemu-jemu, dan terus bersemangat dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam penderitaan. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Ia ada di dalam kita, menopang dan menguatkan kita. Dan sadarilah saudara, bahwa ada saudara-saudara seiman kita yang juga mengalami perjuangan yang sama dalam penderitaan atau kesesakan mereka. Dan ketahuilah, ada doa-doa kita sesama anak Tuhan, doa-doa syafaat yang selalu dinaikkan di hadirat Tuhan untuk menguatkan kita dan menopang satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahanlah dalam penderitaan hingga Tuhan mendapati kita setia sampai akhir. Hidup kita di dunia ini harus kita jalani senantiasa dengan sukacita, kesabaran, dan doa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu selalu menguatkan kami. Engkau hadir dalam hidup kami, melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang di dalam kami, yang memberikan kami selalu kekuatan untuk berjalan menghadapi setiap situasi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk selalu bersukacita dalam pengharapan di dalam Engkau, dan untuk sabar selalu dalam kesesakan, serta bertekun dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu, dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia dalam keadaan apapun. Tolong kami supaya kami sabar ya Tuhan, dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, sabar dalam situasi-situasi yang sulit yang kami hadapi.
Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan, jalan keluar, pertolongan atas setiap masalah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah, kami punya Tuhan seperti Engkau, yang selalu peduli dan menolong kami. Engkau memelihara hidup kami di bumi ini, sampai mencapai garis akhir, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat kekuatan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Lindungilah kami sepanjang malam ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan selalu limpahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.